Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi, kita lanjutkan materi kita ya. Setelah tadi di video sebelumnya kita membahas definisi nilai mutlak. Nah, sekarang kita bagaimana cara menjabarkan suatu nilai mutlak ya. Misal di sini ada 1 sampai 5. Tapi tetap kita harus ingat definisinya seperti apa. Ya. Oke, kita mulai dari nomor 1 tanpa lama-lama. Nah, di sini ada nilai mutlak dari x tambah 2. Tentu nanti dalam pengerjaan soal nilai mutlak ini harus dihilangkan ya. Bagaimana cara menghilangkannya? Salah satunya adalah dengan cara kembalikan ke definisi. Ya. Ingat di sini U-nya adalah ini ya, X tambah 2. X tambah 2. Sehingga ini kalau dijabarkan berarti menjadi pakai kurung awal setengah. Pertama dia tetap jadi U, tetap jadi X tambah 2 gitu ya. Kalau U-nya berarti X tambah 2-nya lebih besar dari sama dengan 0. Dan menjadi min dari X tambah 2 pada saat X tambah 2 nya lebih besar dari sama dengan lebih besar, lebih kecil dari 0. Nah, seperti itu. Itu ini boleh kita jabarkan. Nah, ini kita hitung dulu, kita sederhanakan dulu. Yang ini kita hitung ya. X tambah 2 lebih besar dari 0. Ini jadi pertidaksamaan. Materi kemarin di semester 1 ya. Kalau kita potret dulu berarti kan yang pertama katanya X tambah 2 itu lebih besar dari 0. Dengan dari 0 berarti kalau mau jadi X, jadi ini syaratnya harus sesederhana mungkin. Berarti menjadi X-nya lebih besar dari sama dengan min 2 kan gitu ya. Cukup salah satu saja. Berarti ini sebenarnya adalah begini. Dia akan menjadi X tambah 2 kalau X-nya kurang. X-nya lebih dari sama dengan min 2 dan menjadi, nah ini minnya bagusnya dibuka ya. Berarti menjadi dikalikan. Jadi min X kurang 2 pada saat X-nya, kalau yang bawah tinggal kebalikan dari yang atas. Kurang dari min 2. Nah, kalau atas lebih besar, bawah lebih kecil. Atas lebih kecil, bawah lebih besar. Gitu saja ya. Jadi yang ini juga sama. Nomor 2, ini kalau kita jabarkan ya, menjadi ini U-nya ya, U-nya 2X kurang 1. Jadi U-nya yang di dalam biasa lah. U-nya ini segini ya, ini U. Yang di dalam nilai mutlak. Berarti dia menjadi, pertama tetap menjadi 2X kurang 1. Pada saat 2X kurang 1-nya lebih besar dari sama dengan 0. Dan menjadi min dari 2X kurang 1 pada saat 2X kurang 1-nya lebih kecil dari 0. Nah, seperti ini ya. Ini kan 2X. Ini syaratnya ya. Ini syaratnya ya. Jadi untuk U lebih besar dari 0 itu syaratnya. Ini kita sederhanakan dulu ya. Kita potret lah di luar ya. Biar cantik. Berarti menjadi 2X kurang 1 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini sederhanakan. Ini kan pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan di semester 1 sudah belajar. Ini min 1-nya pindah. Seakan-akan pindah lah ya. Kita sudah sepakat itu menjadi 1. Berarti sekarang 2-nya pindah. 2 pindah menjadi, karena 2 kali X, ini 2 kali. Berarti pindah menjadi bagi setengah. Nah, gitu ya. Nah, lalu ini yang bawahnya juga ada min 2X tambah 1. Kalau kita sederhanakan, min dari 2X kurang 1. Nah, minnya kalikan ya, min. Jadi min 2X, ini min kali min plus 1. Atau kita sederhanakan, karena ada positif dan negatif, ya kita ubah yang positif di depan gitu ya. Sehingga ini sebenarnya bentuknya adalah 2X kurang 1 pada saat X-nya lebih besar dari sama dengan setengah dan menjadi 1 kurang 2X. Nah, gitu ya. Pada saat X-nya kurang dari setengah. Ya, sebenarnya kuncinya kalau yang minus dia jadi kebalik gitu kan. Seperti yang contoh tadi sebenarnya. Nomor 4, nah ini nomor 4 nih. Kalau hasilnya negatif dan dia selisih, balikan saja. Asalnya akar 7 kurang 4, jadi 4 kurang 7. Gitu ya. Lalu yang ini, Pi kurang 4, ini negatif. Kalau ingin positif, ya Pi kurang 4. Nanti juga sama. Kalau misalkan kita ada menghitung, misalkan akar 11 dikurangi 5.
ini kan hasilnya negatif ya, karena akar 11 itu 3 koma ya, lebih dari 9 kurang dari 16. Oh, berarti kalau di buang mutlaknya balikin saja 5 kurang akar 11, boleh seperti itu ya. Ini juga sama, mana tadi, kalau ingin 2x kurang 1, kalau ingin dinegatifkan balikin saja seperti itu ya. Nah, kemudian nomor 3. Nomor 3 juga sebenarnya caranya sama ya, caranya sama. Kita jabarkan. Nah, ini Anda boleh pause dulu seperti biasa, pause, Anda kerjakan sendiri, nanti cek sama enggak. 3x tambah 2 ya, pada saat 3x tambah 2 nya lebih besar dari sama dengan 0 dan menjadi min dari kurungin 3x tambah 2 pada saat 3x tambah 2 nya kurang dari sama dengan 0. Nah, potret ya. Nah, kita berarti mana yang di potretnya ini syaratnya salah satunya saja, 3x tambah 2 lebih besar dari 0. Jadi x 2 nya pindah kan, jadi min 2. Oh, berarti x nya lebih besar dari dengan min 2/3 ya, kali ini 3 kali, sehingga ini sebenarnya adalah dia 3x tambah 2 pada saat x nya lebih besar sama dengan min 3/2 dan menjadi menjadi apa, ini buka kurungnya ya, min 3x kurang 2 pada saat x nya kurang dari min 3/2 ya. Begitu sebenarnya ke bawahnya juga sama ya. Kalau kita lanjutkan, coba 2 lagi. Nah, ini berbeda ya, tapi ini minnya di belakang, tapi awalnya sama saja. Pertama menjadi 2 dikurangi 5x, gitu saja. Pada saat 2 dikurangi 5x nya lebih besar dari sama dengan 0 dan menjadi min dari 2 dikurangi 5x pada saat 2 dikurangi 5x nya kurang dari 0. Ya, ini cukup pakai koma saja ya, ini pemisah syaratnya pakai koma, mau pakai kata untuk juga boleh. Nah, gimana ini? Wah, kita potret dulu ya. Potret dulu yang 2 dikurangi 5x nya, berarti 2 dikurangi 5x harus lebih besar dari sama dengan 0. Wah, 2 nya dulu yang pindah ya, 2 nya positif nih, pindah menjadi negatif. Ini tetap min 5x. Nah, di sini hati-hati, di sini kan min 5 nya pindah ke kanan. Nah, di materi pertidaksamaan, kalau lupa lihat lagi videonya ya, kita masih ingat bahwa sebenarnya min 5 nya tidak pindah kan, tapi kedua ruas kita bagi dengan min 5 seperti yang ini. Ini 3 nya tidak pindah, tapi kedua ruas kita bagi dengan 3. Nah, ya, kalau yang ini kan min 5 nya tidak pindah, tetapi kedua ruas dibagi dengan 5. Ini x, ini menjadi ya min bagi min ya, min 2 dibagi min 5 ya, jadi positif 2/5. Nah, yang pentingnya adalah tanda ketaksamaannya jadi berubah karena dibagi dengan minus. Nah, kalau lupa lagi buka video pertidaksamaan ya, di sana ada. Kalau dibagi dengan minus dia menjadi terbalik tandanya, sehingga ini menjadi 2 dikurangi 5x. Nah, pada saat x nya kurang dari ya sama dengan 2/5 ya, kemudian menjadi ini tinggal dibalik loh ya, 5x kurang 2 pada saat x nya lebih besar dari 2/5 ya. Ini mau pakai sama dengan dua-duanya juga gak masalah ya, semua yang atasnya mau pakai sama dengan itu tidak ada masalah. Nah, gitu ya, mau pakai sama dengan mau tidak itu tidak ada masalah. Oke, sekarang nomor 5 terakhir. Nomor 5 ya, bagaimana kalau nilai mutlak dari min x? Wah, ya, nilai mutlak dari min x ya, berarti jabarkan saja. Pertama dia menjadi min x kalau min x nya lebih besar dari sama dengan 0 dan menjadi min dari min x pada saat min x nya kurang dari 0. Kalau kita sederhanakan ya berarti min x ini, kalau min x kurang lebih besar dari 0 berarti kan harus dikali min nih dua-duanya, kali min 1 berarti menjadi x kurang dari sama dengan 0 ya, dan menjadi ini kan min x nih,
jadi X, yang atas, yang bawahnya kan tinggal mengikuti syarat yang atas. Ya, memang enaknya pakai sama dengan lah semuanya ya. Bapak sendiri secara pribadi kalau menggunakan itu pakai sama dengan dua-duanya. Biar nanti jadi konsisten. Oke, begitu contoh menjabarkan. Nanti di latihan ada satu contoh, satu soalnya ya. Latihannya ada 11 soal. 11 soal terdiri dari 10 PG, 10 PG dan 1 isian singkat. Oke, selanjutnya masih ada waktu ya. Kita lanjutkan ke sifat-sifat nilai mutlak. Nah, ini beberapa sifat-sifat nilai mutlak yang berlaku, gitu ya, yang berlaku. Yang pertama ada nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak min X. Nah, ini jelas ya. Jelas. Kenapa jelas ya? Jelas saja. Contohnya nilai mutlak dari 2 itu pasti sama juga dengan nilai mutlak dari min 2. Nilai mutlak 2, 2. Nilai mutlak dari min 2, 2. Nah, itu ya. Contoh penggunaannya seperti yang tadi juga boleh sebenarnya. Ini, nih. Nomor 5 misalkan ya. Kalau kita gunakan, aduh males nih nilai mutlak min X. Sudah sajalah kita ubah dulu nilai mutlak min X. Ya, berarti sama dengan nilai mutlak dari X. Nah, nilai mutlak dari X. Kita hapus dulu ini. Nilai mutlak dari X sama dengan nilai mutlak dari nilai mutlak dari min X sama dengan mutlak dari X. Nah, ini kan kalau didefinisikan jadi apa? Dia jadi X kalau X-nya lebih besar dari sama dengan 0 dan menjadi min X pada saat X-nya kurang dari 0. Apakah sama dengan lah dua-duanya biar konsisten. Itu kan sama saja. Sama aja sebenarnya dengan ini kan. Ya ini sama. Coba ini di bawah X menjadi X pada saat X-nya lebih besar sama dengan 0 dan menjadi min X pada saat X-nya kurang dari 0. Sebenarnya sama saja ya. Ini mau di atas di bawah sama saja. Nah, makanya memang lebih bagus pakai sama dengan dua-duanya. Ya, itu juga tidak salah. Ya, tidak boleh ada menyalahkan. Nah, kemudian nomor 2, nilai mutlak X dikuadratkan sama dengan X dikuadratkan. Nah, ini yang paling penting ini nanti. Ini nanti bakal kita sering temukan di persamaan nilai mutlak. Jadi nilai mutlak itu bisa kita hilangkan kemutlakannya dengan cara dikuadratkan. Nah, gitu ya. Ya, ini jelas. Contohnya misalkan kita punya 4 nilai mutlak dari 4 kuadrat sama dengan 4 dikuadratkan. Yang kiri hasilnya 16, yang kanan juga hasilnya 16. Atau misalkan kalau kita punya min ya, min 3 dikuadratkan, nilai mutlak dari min 3 dikuadratkan dengan min 3, ini kurung biasa dikuadratkan. Ini hasilnya kan min 3 dimutlakan dulu kan, min 3 dimutlakan jadi 3. 3 dikuadratkan 9. Ini tanpa dimutlakan pun min 3 kali min 3 tetap 9, sama. Nah, jadi nilai mutlak bisa dihilangkan dengan dikuadratkan. Karena nanti salah satu contohnya juga adalah kalau misalkan kita punya nilai mutlak X sama dengan 2. Berapa X-nya? Memang caranya kedua ruas kita kuadratkan. Ini menjadi nilai mutlak X kuadrat, ini menjadi 2 kuadrat. Nah, kalau nilai mutlak X dikuadratkan, boleh hilang mutlaknya. X kuadrat sama dengan 4, berarti X-nya sama dengan plus minus 2. Ya, boleh plus 2, boleh minus 2. Nah, begitu ya. Wah, ini menggunakan apa? Menggunakan persamaan kuadrat. Anda boleh lihat di materi persamaan kuadrat di video yang kalau misalkan lupa lagi. Nah, kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah akar dari suatu bilangan kuadrat. Akar dari kuadrat suatu bilangan adalah nilai mutlaknya. Contoh, misalnya di sini akar 9 itu 3. Akar dari 16 itu 4. Ya. Ini harus contoh ini jawab biar lebih enak. Tapi karena video ya satu arah. Kenapa akar, kalau dibalikkan, kenapa akar 9 itu 3? Ya karena 3 kuadrat 9. Kayak gitu. Kenapa akar 16 itu 4? Ya karena 4 kuadrat sama dengan 16. Nah, kenapa akar 9 itu? Ya, kalau misalkan kita tarik ke soal lain, kalau kita punya A kuadrat sama dengan 9, nah A kuadrat sama dengan 9 ya, berapa A-nya? Itu A-nya pasti boleh 3, boleh min 3.
Boleh 3, boleh min 3. Pilih salah satu kan, boleh 3. Karena 3 dikuadratkan 9. Min 3 dikuadratkan 9. Tetapi pada saat akar, ini kan kalau logika sederhananya, akar 9 itu berapa? Ya cari bilangan yang dikuadratkan menjadi 9. Kan begitu, 3. Kenapa tidak min 3? Kan min 3 juga kalau dikuadratkan jadi 9. Nah, begitu. Karena memang sifat dari akar itu harus pakai nilai mutlak. Ya. Karena ya dasarnya adalah akar 9 itu sama dengan akar nilai mutlak dari plus minus 3 gitu. Jadi 3. Berbeda dengan akualit sama dengan 9. Itu hanya boleh 3, boleh min 3. Karena kalau kita mengerjakan ini, nah ini kita mengerjakannya dengan persamaan kuadrat. Jadi ada 2 jawaban. Ya, kemudian selanjutnya nah ini ada nilai mutlak dari A kurang B sama dengan nilai mutlak B kurang A. Jadi kalau selisih dalam mutlak boleh dibalik ya. Karena ya kita tahu juga kalau misalkan kita punya 7 dikurangi 3, nilai mutlak 7 dikurangi 3 4. Sama juga dengan nilai mutlak dari 3 dikurangi 7. Nah, begitu ya. Sama juga dengan 4. Karena memang dasarnya kan tadi nilai mutlak di awal Bapak katakan bahwa nilai mutlak itu digunakan untuk menentukan jarak ya. Misalkan jarak sekarang kalian sedang nonton di HP misalkan ya. Jarak dari kalian ke HP itu adalah misalkan 30 cm. Kalau dibalik itu kan jarak kalian ke HP. Kalau dari HP ke kalian sama juga 30 cm. Jadi jarak pada dasarnya adalah positif sehingga menggunakan nilai mutlak. Meskipun dalam fisika bisa saja jaraknya negatif. Tapi jarak negatif juga dalamnya positif. Kalau dalam fisika misalkan yang negatif seperti ini. Jarak kalian ke laptop kalian atau HP kalian itu kan 30 cm. Nah, bisa saja dinotasikan jarak kalian ke HP kalian min 30. Dalam fisika bisa min 30. Tetapi makna dari min 30 itu kalau 30 jarak dari kalian ke misalkan ya, jarak dari kalian ini ke HP itu 30 cm. Itu artinya HP-nya di depan kalian. Di depan kalian. Tapi kalau min 30, HP-nya berada di belakang. Tapi tetap jaraknya 30 cm sama saja ya. Kemudian sifat selanjutnya adalah nilai mutlak dari A kali B sama dengan nilai mutlak A dikalikan dengan nilai mutlak BA. Ya, ini simpan saja. Nanti sifat-sifat ini bakal kita pakai. Begitu juga dengan pembagian. 7 dan 8 itu sifat pertidaksamaan, nanti akan kita gunakan di pertidaksamaan ya. Karena dalam nilai mutlak ini nanti kita akan membahas pertama ada definisi dan sifat ya. Sekarang sedang kita bahas. Kemudian nanti ada persamaan nilai mutlak. Kemudian nanti ada pertidaksamaan nilai mutlak. Wah, ini rame ya. Dan yang terakhir, kalau waktu yang memungkinkan, kita akan menggambar grafik dari nilai mutlak. Jadi 4 subbab ini. Setelah itu ya kita tes. Oke, karena tidak bisa bertanya langsung, kalau mau bertanya boleh di grup lain ataupun di komentar, silahkan bertanya. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.